paling tidak ada 3 hal ya yang akan sampaikan tadi. Yang pertama soal kita harus menyiapkan regulasi ketika Patimban sudah mulai prosesnya sudah berjalan. Dan regulasi itu tidak hanya persoalan soal tata ruang, soal kesiapan lahan, tetapi juga regulasi khususnya soal pendidikan ya kan. Kemudian yang kedua, kita juga harus menyiapkan kesiapan tenaga kerja pria ya, yang paling tidak bisa sama-sama dengan kaum wanita untuk jalan bersama. Karena bagaimanapun pendidikan yang pertama adalah madrasah pertama ibu katanya gitu kan. Dalam hadis disebutkan. Ini persepsi saya Pak ya? Betul kan. Kemudian yang ketiga, tadi Akang juga ingin mendorong bahwa pemerintah pusat dan daerah ya hadir juga menyiapkan balai latihan kerjanya begitu. Betul. Menggandeng swasta di sini atau Karang Taruna supaya bisa menyiapkan Patimban di masa datang itu diisi oleh putra-putra dari Subang. Oke, itu luar biasa kan. Nah, sekarang ini segmen yang kedua, belum terakhir ya. Kita bicara soal Karang Taruna sendiri. Ya. Apa langkah-langkah atau kegiatan yang sudah akan laksanakan dan akan dilaksanakan? Ya. Paling tidak hal-hal yang menyangkut isu atau kesiapan kita di industrialisasi itu kan. Ya. Tadi sekilas sudah sih, tapi apa fokusnya sekarang? Jadi gini Pak, ketika Subang ini dijadikan proyek Rebana City Oh iya, oleh pemerintah provinsi. provinsi juga punya Rebana ya. Rebana Jadi City. segitiga Rebana itu diantaranya Subang. Subang. Nah ya, jadi program Subang itu ya, di Rebana City itu Iya. ada 3 proyek luar biasa yang dari provinsi. yang ditetapkan oleh provinsi. Oke. Pertama, Ya, Smart City Smart City, yang ada di Cipendei dan kawasan sekitarnya. Cipendei, Cipendei. dan kawasan sekitarnya. Cipendei, Pebuaran, Iya. Kalijati, semua. Oh iya. Berapa ribu hektar itu? 4 ribuan dengan nggak lebih? Iya. Oke. Kisaran seperti itu. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian Yang kedua, Hah? kawasan HGU RNI 1300. Oh yang RNI itu Raja Rayuan Wali Manyingsal. Di Bandungan Manyingsal. Asari. Oke. Sidajaya, Sidamulya, dan Pardamulya. Itu untuk kawasan apa itu? kawasan industri terpadu. Industri terpadu. Jadi Iya. itu diambil. Oke. Bahkan mereka akan buat exit tol sendiri. Oh, Exit tol sendiri yang Ah. terintegrasi di internal mereka dari mana itu? Manyingsal. dari Manyingsal Dari Manyingsalnya. ke exit tol Cipali. Oke. Nah, sementara yang Smart City Ah. itu exit tolnya satu dengan yang ke arah Patimban. Oke. Jadi Subang ke depan itu akan ada tambahan 2 exit tol. Exit tol Patimban dengan Smart City ke Cipali, Ya. Kit Iya. Manyingsal Iya, Manyingsal. dan sekitarnya, Iya. dan Cibogo Ya. ke Cipali. Cipali juga. Yang hari ini kan ada 2, Oke. Kalijati dengan Subang Kota. Kalijati dengan Subang Kota. itu. Nah, ditambah 2 nanti. Ini kan info yang saya dapat ya. Oke. Yang Jadi, ketiga tentu yang- Patimban. Kalau Patimban sudah menjadi Oh, proyek sudah. strategis nasional. Oh, Kalau Patimban itu sudah nasional, Pak. ini bukan yang Rebana. provinsi, ini yang Rebana. Yang ini Rebana City. Rebana. Yang Rebana tambahannya apa lagi? Satu Subang? lagi ya, yang menjadi prospek Rebana City yang luar biasa adalah kawasan HGU PTPN 8. Oh, HGU PTPN juga ada. PTPN 8. PTPN 8. wilayah selatan, Iya. Ciater, Iya. Panaruban dan lain sekitarnya. Itu menjadi kawasan tourism, Pak. Oh. Dengan aspek pengembangan Iya. untuk menjadi wilayah-wilayah pariwisata. Oke. PTPN itu disupat. Ah. PTPN 8 itu disulap disulap menjadi kawasan apa istilahnya ekoturism. ekoturism. Kemudian dengan berbagai aspek Oke. pendukung dan pendukung. Nah, Iya. sehingga 3 proyek ini angkanya pun fantastis, Iya. triliunan, menjadi daya serap tenaga kerja lokal. Iya. Nah, apa yang saya mimpikan? Akhirnya saya segera merapatkan barisan ke teman-teman lokal Oke. di wilayah barat, kemudian di wilayah timur, Iya. wilayah selatan, Oke. agar peluang ini tidak sampai begitu lepas. Oke, jangan lepas ini ya. Di luar Patimban ya. Iya, iya, Kalau iya. Patimban itu kan sudah menjadi proyek strategis nasional. Oke. Itu sudah di luar Sudah. domain daripada Rebana Oke, City. itu sudah jalan lah ya. Sudah jalan. Sudah. Nah, yang Rebana City hari ini mereka sudah presentasi. Iya. Sudah presentasi. Kalau yang Smart City sudah groundbreaking, Oke. pembebasan lahan sudah lain. Ini yang 2 ini belum. Nah, bagaimana potensi anak muda lokal ini harus masuk di dalam. Oke. Bila perlu Iya. menjadi bagian daripada proses. Iya.
Apakah proses pembebasannya, Iya. apakah proses pekerjaan. Sejak awal kita dari nol. Oh, iya. Dari nol. Iya. Nah, betul. Karang Taruna ini kan organisasi sosial, Iya. tidak berbicara tentang profit oriented. Iya. Betul. Ah. Organisasi ini organisasi mulia, bicara tentang UEP dan Iya. UKS. Iya. Tidak bicara profit oriented. Oke. Tapi hari ini organisasi kita ini kan satu-satunya organisasi yang diakui oleh pemerintah, Iya. baik Kementerian Sosial maupun Kementerian Dalam Negeri. Iya. Karena di dalam Kemendagri, Iya. Permendagrinya sudah dituangkan Iya. bahwa Karang Taruna itu menjadi salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Oke. Ya, dengan Permendagri Iya. 2018 nomor 18. Oke, 18 ya. Itu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Oke. Di antaranya adalah Karang Taruna. Oke. Sehingga penguatannya Permendagri dan Iya. Permensos. Oke. Sehingga posisi tawar teman-teman kuat. Oke, kita Ini. stop dulu azan, Kang. Oke. Ya. Pemirsa. Ya, oke, Mbak Raya, kita lanjutkan setelah kita tadi jeda salat maghrib dan azan maghrib maksud saya. Sekarang kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya soal begini. Tentu ada sosok, ada figur, paling tidak ada momen-momen yang kemudian akan merasa itu membekas, mencetak begitu. Akan kemudian pulang dari Bandung, lalu aktif di desa, lalu kemudian menjadi ketua Karang Taruna belasan tahun ini dengan 2 periode ini. Kira-kira sosok siapa atau momen apa yang bisa membentuk Akang ini? Ada nggak figur khusus itu? Yang pertama ini, Pak. Tentu saya tidak menghilangkan ya, bahwa saya itu gen biologisnya adalah bapak saya asli. Iya. Beliau adalah kepala desa di sana. Iya. Ayahnya kepala desa ya? Gen kepemimpinannya dari sana. Dari ayah. Ini bicara gen biologis. Oke. Artinya dicetak tidak dicetak oleh beliau, saya bawa terah, Iya. bawa turunan, baik dari uyut saya, kakek saya sampai bapak saya. Oke. Jadi pemimpin. ayahnya kuwu, kakeknya kuwu, uyutnya juga kuwu. Ya. Jadi kepala desa dan kepala desa. Sehingga Oke. terah itu Terah menjadi itu. darah daging. Oke. Tapi kan tidak lantas hukum lahirnya pemimpin itu karena hukum kinetologi, Pak. Oke. Tapi juga diciptakan. Dilahirkan juga, tidak hanya lahir tapi juga bisa dilahirkan. Diciptakan melalui proses kehidupan real. Oke. Bagaimana ibu saya meninggal, bagaimana saya belajar di SMA, menjadi deklarator Ikatan Remaja Masjid di SMA. Oke. Kemudian juga perjalanan kampus dakwah dan lain-lain, yang walaupun endingnya sempat ikut terbawa arus gelombang saat itu lagi musim-musimnya arah reformasi. Oke. Sehingga ke teman-teman yang Gerakan nasionalis ke sebelah kiri begitu. gitu kan. Yang akhirnya disadarkan balik ke kampung. Iya. Ini kan menjadi sebuah pencapaian jati diri lah. Iya. Yang kemudian mengawalinya membawa arus kegerakan bawah tanah lewat musik-musik underground, teman-teman punk dan lain-lain. Terus aja mencari jati diri. Yang kemudian ketemulah dengan sebuah organisasi di kampung Karang Taruna desa. Disitulah saya mulai belajar berorganisasi Karang Taruna. Yang kemudian naik di tingkat kecamatan, sekretaris, kemudian naik di kabupaten sekretaris umum, kemudian menggantikan Kang Haji Aminuddin, akhirnya 2012 menjadi ketua umum. Nah, pertama tentu figur gen biologis bapak. Nah, kemudian saya mengistilahkan hidup saya tuh ya, ada gen ideologis. Kalau bicara warna, sesuai dengan kaos saya yang saya pakai. Karena bapak saya ini adalah dedengkot tokoh Golkar. Kader Karsinal ya. Arsi dari PK, DPD, tapi nasibnya belum pernah jadi anggota dewan. Iya. Tapi tokoh dedengkot. Orang semua tahu lah. Golkar identik bapak saya. Di sana tapi itu ya. Itu gen biologis, Pak. Gen biologisnya. Gen ideologisnya saya diciptakan bukan oleh bapak saya. Justru bukan oleh bapak. Bukan oleh bapak. Ya saya terbuka saja. Iya. Saya ini adalah orang yang dilahirkan secara ideologis oleh Mang Epi Dayat. Oh, iya. Iya. Dan ini tokoh yang lebih dari 3 ya. Paling tidak tokoh yang ketiga yang menyebut. Ya, silakan Kang, lanjutkan. Jadi saat itu, ketika saya jadi kepala desa, Mang Epi bicara ke bapak saya, almarhum. Iya. Ya ini versi bapak saya ya. Iya. Bahwa
Mang Ep melihat ada sesuatu yang berbeda. Iya. Ini anak harus diorbitkan di kabupaten. Iya. Kata bapak saya, ya silakan saja. Iya. Akhirnya entah daya nalar Mang Ep saat itu ngomong ke almarhum bapak, sehingga saya saat itu dibergeningkan lah oleh Pak Haji Oman Warjoman. Saat itu tokoh dedengkot ketua Partai Golkar dengan Mang Ep, betul, bahwa Karang Taruna Kabupaten, Haji Aminuddin jadi ketua umum, saya jadi sekretaris umum. Jadi saya dibawa oleh Haji Oman Warjoman, Haji Aminuddin dibawa oleh Mang Ep Hidayat. Nah, gen ideologis itulah di situ akhirnya saya banyak belajar. Saya tidak pernah bicara warna, Pak ya. Tidak pernah bicara Ep itu ketua DPC PDIP. Kemudian hari ini ketua DPD Nasdem. Karena takdir saya berkata lain. 2010 saya diangkat jadi pegawai negeri. Karena dari jalur sekdes. Sehingga kan saya tidak bermain politik praktis. Tapi kenapa saya mengatakan bahwa saya punya bapak ideologis? Jadi bukan karena persoalan warnanya, tapi karena pemikirannya. Dari semua aktivitas, bagaimana Ep dulu menciptakan konsep desa gotong royong, desa mandiri gotong royong yang mengadopsi dari desa Samil Undong di Korea. Ini yang terus saya pelajari, yang akhirnya saya analisakan. Ini pun diciptakan oleh Kang Deddy Mulyadi di Jakarta. Nah, ini yang saya mimpikan, konsep desa mandiri gotong royong yang dulu dicita-citakan, lambat laun hilang, tidak lagi tercipta. Padahal itu konsep luar biasa. Jadi bagaimana di sebuah desa menciptakan budaya lokal, tradisi lokal, adat ke timur itu dipertahankan baik-baik. Bagaimana berdiri di bawah kaki sendiri di dalam lingkungannya, menciptakan itu dari mulai ekonomi, pangan dan lain-lain. Kalau istilah sekarang ada istilah bagaimana menghabiskan uang, bagaimana membakar uang kembali ke desa. Seperti itu. Nah, bicara bapak ideologis, pemikirannya, saya tidak pernah bicara proses hukumnya, karena setiap orang kan punya sisi gila, alfa, dan kelemahan. Tapi bicara tentang pemikiran, kemudian konsep dan lain-lain, di situ saya banyak belajar. Tidak pernah bicara warna, Pak. Karena saya belum pernah terlibat di kepartean. Tidak ada KTA nggak ada ya? Saya pernah sebelum jadi pegawai negeri adalah sekretarisnya Bapak. Di Golkar. Di kecamatan. Di PK. Jadi KTA saya dulu sebelum PNS adalah KTA Golkar. Tapi sebelum pegawai negeri. Setelah jadi pegawai negeri ya otomatis saya tidak lagi bicara warna. Jadi dua figur. Bicara gen biologis adalah bapak saya. Bicara gen ideologis adalah Mang Ep yang banyak menciptakan saya. Karena 2012 jujur lah, yang menjadikan saya ketua umum, ya memang hakikatnya sudah memang Allah yang ngatur. Tapi syariatnya adalah salah satunya adalah Mang Ep yang ada di dalam Sukamiskin saat itu, dan Haji Oman yang ada di luar. Sehingga antara Haji Oman yang di luar dengan Mang Ep di dalam Sukamiskin menyatukan persepsi bahwa penerus pengganti Haji Aminuddin adalah saya. Jadi dua orang itu tidak boleh lepas dari hidup saya. TF dan Haji Oman. Kalau Pak Haji Oman itu saya anggap orang tua. Tapi kalau bicara ideologisnya, saya lebih cenderung ke gaya dan gerak Mang Ep. Gitu. Ya, baraya muda terutama. Nah, ini banyak sisi-sisi yang selama ini kita menduga-duga, kemudian kita dari jauh saja melihat ternyata memang sosok yang disebut berulang-ulang, sosok Mang Ep Hidayat itu sosok pemimpin yang otentik, tidak hanya berhasil memimpin Subang begitu dalam beberapa masa, dan dia memberikan ciri khusus ke Subang, tetapi juga membentuk beberapa atau melahirkan beberapa pemimpin-pemimpin sekalipun bukan satu partai dengan Mang Ep gitu. Itu luar biasa. Oke, tanpa terasa durasi kita sudah 32 menit, 32 ya. Oke, nah di segmen terakhir ini saya punya kebiasaan untuk menyimpulkan, Kang, dari diskusi ini. Tapi tentu saja saya punya kemampuan terbatas untuk menyimpulkan secara utuh, karena saya juga tidak dibantu oleh catatan begitu. Tapi mudah-mudahan saja tidak keliru. Yang pertama, sosok yang di hadapan saya ini, Kang Heri Susanto, sarjana ekonomi, adalah sosok yang lahir
sebagai pemimpin itu karena dua faktor penting, yaitu ada sosok genealogis, yaitu ayahnya dan kakeknya dan uyutnya yang menjadi pemimpin di desanya, dan itu menjadi pembentuk pertama. Kemudian juga dilanjutkan ketika ada beliau kehilangan sosok ibu. Jadi di sebelum segmen didiskusikan, beliau sempat itu merasa jatuh sekali, tetapi kemudian itu yang membawanya pulang ke kampung dan kemudian berbakti di kampung. Kemudian ditambah lagi ada sosok Eyap Hidayat itu yang menurutnya bisa membentuk dia, paling tidak memberikan inspirasi. Jadi di kesimpulan pertama, pemimpin itu lahir dan dilahirkan, tergantung besar yang mana begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Baraya Muda ini penting juga bagi kita, bahwa beliau Kang Heri Susanto, Sarjana Ekonomi, Ketua Karang Taruna ini menginginkan generasi muda ke depan itu generasi yang siap dengan kemajuan iptek, tetapi jangan melupakan iman. Iman dan imtak itu harus sepadu padan untuk menyongsong industrialisasi. Kita harus siap tidak menjadi penonton dengan kesiapan kita menjadi pemain di setiap kegiatan industrialisasi Subang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, harapan beliau untuk Subang ke depan itu haruslah menyiapkan paling tidak 3 hal yang saya sampaikan tadi. Yang pertama ada regulasi lokal yang harus menyiapkan misalnya rencana tata ruangnya, lahan sawah, lahan pertanian abadinya, kemudian juga kesiapan regulasi soal pendidikan di era digital ini, dan juga kesiapan mengatur tenaga kerja proporsional antara laki-laki dengan perempuan. Jadi banyak PR besarnya, Kang ya. Hatur nuhun Akang, sudah banyak sekali yang saya peroleh. Saya banyak belajar di Akang ini. Luar biasa. Saya harus sasawan ke Bapak. Oke, itu saja Kang. Ada yang penutup kira-kira apa kepada pemirsa kira-kira? Bismillah ya. Saya berpikir bahwa menjadi pemimpin itu tidak mencari pengikut banyak, tapi bagaimana caranya, saya harus menciptakan banyak pemimpin-pemimpin baru. Jadi sekali lagi, saya jadi ketua umum Karang Taruna 2 periode bukan untuk mencari follower yang banyak, tapi bagaimana caranya saya harus menciptakan banyak jarak orang menjadi pemimpin. Terima kasih Akang. Sama-sama. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Sampurasun.